Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Melawan Ban Sheng. Tenang, aku tidak akan mengecewakanmu. Senyum dingin terangkat di wajah Xiao Yan setelah dia mendengar suara serak Guyu. Dia perlahan mengangkat tangannya. Teratai api 5 warna yang indah mulai berputar lebih cepat. Sun Er, mundur. Xiao Yan menoleh dan memerintahkan Sun Er untuk mundur. Kekuatan penghancur dari Extermination Fire Lotus benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan dia tidak akan bisa menahannya jika dia berdiri terlalu dekat. Dimengerti. Xiao Yan gegeh, hati-hati. Sun Er mengangguk. Dia secara alami bisa merasakan betapa menakutkannya teratai api di tangan Xiao Yan. Namun, dia tidak terlalu khawatir saat tubuhnya bergerak dan mundur dengan cepat. Kita juga harus mundur lebih jauh. Gu Qing yang melambaikan tangannya setelah melihat Sun Er bergegas. Ekspresinya muram saat dia memimpin semua orang untuk menarik jarak yang lebih jauh. Xiao Yan, ini mungkin pertama kalinya kamu melawan seorang elit Ban Sheng, kan? Kalau begitu, biarkan aku yang dulu memberitahumu betapa besar dan tidak bisa dibatalkannya perbedaan antara Dou Zun dan Dou Sheng adalah. Mata kerangka hitam berkedip saat suara dingin perlahan dipancarkan. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menjentikkan jarinya dan api pemusnahan lotus di tangannya tiba-tiba mulai berputar lebih cepat. Sesaat kemudian, tiba-tiba berubah menjadi bola bercahaya yang melesat dari telapak tangannya. Tidak ada suara yang keluar saat terbang, tapi dimanapun dia lewat dengan tenang runtuh. Retakan spasial hitam besar terus-menerus muncul di belakang nyala api. The Extermination Lotus Flame tidak menunjukkan momentum yang terlalu menggetarkan jiwa, tetapi di mata seorang ahli sejati, teratai api yang indah itu seperti tongkat dewa kematian, menyebabkan seseorang merasakan aura kematian yang sangat kaya. Dua kelompok cahaya hijau yang tenang hadir jauh di dalam mata kerangka itu. Mata itu menatap teratai api yang secara harfiah merobek ruang dan menuju ke arahnya. Uap hitam perlahan dimuntahkan dari tubuhnya. 10.000 jiwa armor. Setelah suara serak tua ditransmisikan dari mulut kerangka hitam itu, gelombang demi gelombang kabut hitam pekat tiba-tiba mulai meletus dari tubuhnya ke segala arah. Pekikan sengsara tajam bergema di langit. Kabut hitam jelas sedang dibentuk oleh banyak tubuh spiritual. Semua jiwa ini mulai menempel pada tubuh kerangka saat mereka muncul. Cahaya hitam melonjak dan pelindung tulang dengan kilau hitam akhirnya muncul di sekitar tubuh kerangka itu. Ada banyak potongan tulang kecil di pelindung tulang. Fragmen tulang ini memiliki banyak wajah ganas. Melihat dari jauh, wajah-wajah ganas ini berkumpul menjadi wajah setinggi 100 kaki. Wajahnya dipenuhi rasa sakit, menyebabkan bulu-bulu di tubuh seseorang berdiri tegak setelah melihatnya. Xiao Yan, orang tua ini akan melihat apakah teratai api milikmu, yang diklaim sangat kuat oleh orang-orang yang tidak berguna itu, mampu menghancurkan 10.000 jiwa armor milikku. Kerangka hitam tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah pelindung tulang terbentuk. Ia melihat ke arah teratai api yang merobek udara. Suara orang tua segera membuat klaim yang bergema di langit. Suos! Suara serak Sen Guyu baru saja terdengar saat teratai api tiba-tiba datang. Itu sangat bertabrakan dengan pelindung tulang yang sangat besar di depan banyak pasang mata. Bang! Padang rumput sepi begitu tabrakan terjadi. Seolah-olah angin telah menghilang. Namun, keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum ledakan yang menggetarkan jiwa terjadi yang menyebabkan tanah dan langit bergetar. Badai api setinggi 10.000 kaki tiba-tiba menyebar dari titik tabrakan. Sebagian besar ruang runtuh menjadi banyak lubang gelap saat badai yang menakutkan datang turun. Pasir naik dan bebatuan beterbangan,
dan semua orang bisa melihat tanah dalam radius 10.000 kaki terkelupas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Retakan besar terus menyebar dari dalam bawah tanah, tampak seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Kepucatan muncul di wajah semua orang yang hadir saat mereka menyaksikan badai pemusnahan menyapu langit. Jiu Feng, Hun Yu, dan kelompok mereka lainnya menampilkan ekspresi yang sangat jelek. Tak satu pun dari mereka bisa membayangkan bahwa Xiao Yan mampu melepaskan serangan yang begitu menakutkan dengan 9 perubahan puncak kekuatan Douzun. Ledakan teratai api pada tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh Dou skill tingkat menengah kelas Tian biasa. Oh! Badai api yang merusak menyebar ke seluruh langit. Sosok ilusi surga Phoenix yang sangat besar yang mengambang di langit juga diserang oleh kekuatan ini. Tubuhnya yang besar bergetar sebelum mengeluarkan ledakan dan tidak meledak di depan mata Jiu Feng yang terkejut. Grup! Jiu Feng memuntahkan seteguk darah segar setelah sosok ilusi surga Phoenix hancur. Ekspresinya pucat. Jelas, dia telah mengalami serangan balik yang mengerikan. Bang! Badai api di langit, yang dipenuhi dengan riak yang merusak, mulai menyapu dengan liar. Makhluk hidup manapun yang berada di dalam area yang disebarkannya menderita pukulan yang menentukan. Para ahli di sekitarnya sangat terkejut sehingga mereka buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Tak satu pun dari mereka berani mendekati area di mana api bisa mencapai. Xiao Yan berdiri di langit yang jauh dan menyaksikan badai api yang sangat indah, tetapi ekspresinya tidak rileks. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan seorang elit Dou Sheng. Meskipun pemusnahan api lotus sangat kuat, dia juga mengerti betapa menakutkannya Ban Sheng. Eksistensi tua seperti iblis ini cukup kuat bahkan di dalam klan Hun dan klan kuno lainnya. Jika seseorang mengklaim mereka dapat dikalahkan dengan mudah, orang akan meremehkan apa yang disebut ahli kelas Sheng ini. Badai api yang menyapu langit akhirnya melemah di bawah tatapan mata semua orang. Setelah badai ini melemah, ruang angkasa itu sendiri, tempat banyak lubang terbentuk, perlahan mulai pulih. Mata Xiao Yan menatap tajam ke tengah badai api. Saat badai api melemah, kerangka hitam setinggi 100 kaki sekali lagi muncul di depan garis pandang semua orang. Ia berhasil menahan serangan itu. Kegembiraan liar meletus di mata para ahli dari klan Hun setelah melihat kerangka hitam masih berdiri di langit. Di sisi lain, mereka yang berasal dari pihak lain merasa hatinya tenggelam. Bahkan serangan sekuat itu tidak dapat menimbulkan kerusakan. Apakah Ban Sheng elit benar-benar sangat kuat? Ekspresi Xiao Yan menegang well. Matanya tidak berkedip saat mereka menatap kerangka hitam besar itu. Dia tidak percaya bahwa pemusnahan api lotus tidak dapat merusak Guyu. Retak! Permukaan kerangka hitam di langit tiba-tiba mengeluarkan suara retakan kecil di depan tatapan tajam Xiao Yan. Sepotong pelindung tulang yang rusak tiba-tiba jatuh saat beberapa mata tertegun melihatnya. Retakan retak! Setelah potongan pelindung tulang pertama jatuh, semakin banyak fragmen pelindung tulang mulai berhamburan seperti salju. Banyak retakan dengan cepat mulai muncul di tubuh besar kerangka hitam itu. Akhirnya, armor tulang besar itu mengeluarkan ledakan, saat itu diledakkan menjadi pecahan tulang yang tersebar. Kegembiraan besar dengan mata orang-orang dari klan Hun dengan cepat terhenti saat melihat pelindung tulang patah. Armor tulangnya hancur, memperlihatkan tubuh kerangka yang sebenarnya. Namun, tubuh kerangka hitam itu, yang sekeras logam, mulai dipenuhi dengan garis retakan yang padat. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi langit dan cahaya hijau di mata kerangka menghilang dengan embusan. Engah! Kerangka hitam perlahan berubah menjadi abu yang tersebar dengan angin di depan banyak mata yang tertegun saat kedua kelompok cahaya itu lenyap. Grup! Tubuh Guyu yang tidak bergerak di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah ketika kerangka berubah menjadi debu. Mata cekung itu kembali bersinar hijau. Wajahnya pucat. Guyu mengusap bekas darah dari sudut mulutnya.
Dia perlahan mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara padat. Baiklah, tidak heran kamu bisa memaksa orang-orang itu untuk kembali dengan kekalahan. Xiao Yan, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Meskipun kau melukaiku dengan serius, aku akan tetap mengambil nyawamu yang kecil itu. Mendesis! Teriakan padat Guyu baru saja terdengar ketika cahaya keemasan muncul di depannya dengan kecepatan seperti kilat yang membuatnya lengah. Tinju yang sepertinya terbuat dari emas dengan kejam menghantam kepala Guyu sambil ditemani oleh angin yang menakutkan. HMPH! Serangan tiba-tiba seperti kilat ini menyebabkan Guyu merasa sedikit linglung. Untungnya, dia sembuh. Dia dengan paksa menekan luka di dalam tubuhnya saat dia dengan cepat mengayunkan tangannya. Setelah itu, tangannya bertabrakan dengan tinju emas yang sangat besar. Dentang! Keduanya bertabrakan dan suara metalik yang jernih segera terdengar di langit. Tubuh emas besar itu terhuyung mundur lebih dari selusin langkah. Kepalan tangan itu, yang sepertinya terbuat dari emas, memiliki sidik jari sedalam setengah inci. Kemampuan pembalasan dari seorang elit Ban Sheng, bahkan yang terluka parah, cukup menakutkan. Kamu sedikit kurang jika kamu ingin membunuh aku yang dulu. Guyu terpaksa mundur selangkah, tapi dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Matanya gelap dan dingin saat dia melihat sosok manusia emas di kejauhan. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengenali Xiao Yan bahkan setelah dia melepaskan keterampilan Dou yang memodifikasi tubuh. Karena kamu telah menggunakan teratai api yang sangat kamu banggakan, kamu sekarang harus ikut dengan diriku yang dulu. Wajah Guyu dipenuhi dengan keganasan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia akan terluka parah oleh seseorang dari generasi muda. Dia juga mengerti bahwa dia sedikit sombong kali ini. Jika jiwanya tidak melarikan diri, dia akan menderita luka yang tidak dapat disembuhkan dari teratai api yang menakutkan itu. Tangan besar Guyu tiba-tiba meraih Xiao Yan setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Sebuah tangan hitam tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan dan meraih raksasa emas yang telah dia ubah. Ci! Namun, ruang di belakang Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi saat tangan hitam besar membungkusnya. Retakan spasial muncul, dan sosok tua yang akrab perlahan keluar. Suaranya yang samar bergema di seluruh negeri. Guyu, apakah kamu tidak malu untuk menyerang anggota dari generasi yang lebih muda terlepas dari statusmu? Silakan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.